Di era baru bumi tahun 3020, dunia telah mengalami perubahan besar. Di masa depan yang sangat jauh, kehidupan terlihat semakin maju dengan gedung-gedung tinggi yang dipenuhi cahaya teknologi. Namun, satu hal tetap sama, manusia tetap bekerja, menerima upah, gaji, dan menghadapi kerja lembur. Di tengah hiruk-pikuk dunia masa depan, muncullah Lin Fen, seorang pemuda 21 tahun yang bekerja di Sanhang Technology sebagai coder di ruang kerja yang penuh dengan sinyal misterius. Ia terus bekerja tanpa henti, seolah tidak pernah lelah, merasa dirinya bisa bekerja selamanya. Namun, tiba-tiba tubuh Lin Fen mengalami perubahan aneh. Ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya dan merasa kekuatannya menghilang. Setelah berjuang melawan rasa lelah, Lin Fen akhirnya tertidur di meja kerjanya, dengan laptop yang masih menyala. Suasana malam terasa sunyi, hanya suara mesin dan lampu biru dari layar komputer yang menemani. Pada pukul 3.10 dini hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Lin Fen. Pesan itu berasal dari tim astronomi negara, mengabarkan adanya sesuatu yang terdeteksi. Namun, Lin Fen masih terlelap, tidak menyadari ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di luar sana. Tiba-tiba, cahaya aneh masuk dari luar jendela, menerangi ruangan tempat Lin Fen tidur. Sinar itu tampak begitu misterius, menyusup ke dalam kamar dan membangunkannya dari tidur. Tubuhnya bergerak perlahan, dan ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Matanya terbuka lebar, dan di dalam pupilnya tampak cahaya biru misterius, seperti energi asing yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya. Pagi pun tiba, sinar matahari menyinari ruangan. Lin Fen kembali ke rutinitas, namun kini ia merasa ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi, membawa pesan yang tak biasa. Lin Fen bangun dengan panik karena merasa dirinya akan terlambat. Ia segera mengumpulkan barang-barang di meja, komputer, mouse, handphone. Semua dimasukkan ke dalam tas dengan terburu-buru. Sambil mempersiapkan diri, Lin Fen memastikan tidak ada barang yang tertinggal, bahkan tidak sempat menggosok giginya pagi itu. Dalam keadaan tergesa-gesa, ia bergegas menuju kamar mandi. Saat mencuci muka, Lin Fen terkejut melihat sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Sebuah lubang hitam kecil muncul dan air pun langsung terserap masuk ke dalamnya. Ia terdiam, heran sekaligus cemas, namun waktu tidak mengizinkannya untuk berpikir lama. Lin Fen bergegas keluar rumah dan langsung mencari taksi di pinggir jalan, berharap bisa cepat sampai ke tempat kerja. Dengan nada tergesa-gesa, ia meminta kepada sopir taksi untuk mengantarnya ke Sanhang Technology secepat mungkin. Namun di tengah perjalanan, Lin Fen harus menghadapi kenyataan pahit, jalanan macet total. Ia hanya bisa menghela napas panjang, merasakan kepenatan yang luar biasa. Pikiran Lin Fen melayang ke malam sebelumnya. Ia sadar, semalam ia tidur terlalu larut, dan kini tubuhnya terasa sangat berat. Di tengah kelelahan, ia membayangkan dirinya melayang di antara bintang-bintang, seolah tubuhnya terlepas dari dunia nyata. Di tengah keheningan luar angkasa, tiba-tiba tanah mulai perlahan berkumpul. Bongkahan-bongkahan batu dan debu melayang, menyatu membentuk sesuatu yang besar. Lin Fen pun terkejut melihat tanah itu perlahan membentuk bola raksasa bercahaya. Kini, di hadapannya, terbentuk sebuah planet baru dari kumpulan tanah dan energi misterius. Rasa kagum dan takjub menyelimuti dirinya. Setelah planet itu terbentuk, tetesan-tetesan air mulai bermunculan di permukaannya. Air berkumpul, mengisi cekungan tanah, lalu perlahan berkembang menjadi danau dan akhirnya membentuk lautan yang luas. Lin Fen menyaksikan proses penciptaan yang luar biasa. Air di planet itu perlahan membentuk lautan yang luas. Setelah menyaksikan terbentuknya lautan yang luas di planet baru itu, Lin Fen melangkah ke tepian danau. Di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan, menghijaukan tanah yang tadinya kosong. Vegetasi semakin lebat, dan perlahan hutan pun tercipta dengan cahaya pagi menembus di antara dedaunan. Bahkan, sebuah ekosistem hutan tercipta di hadapan Lin Fen, membuatnya kagum akan kekuatan misterius yang ia saksikan. Saat melangkah masuk ke dalam hutan, Lin Fen merasakan suasana yang begitu familiar. Ia memperhatikan sekeliling, mencoba mengingat kenapa tempat ini terasa begitu dekat dengan dirinya. Namun, keganjilan mulai muncul ketika seekor makhluk raksasa berwarna merah tiba-tiba muncul di tengah hutan. Makhluk itu tampak mengancam dan penuh energi gelap, seolah menjadi tanda bahaya bagi Lin Fen yang berdiri di hadapannya. Tiba-tiba, Lin Fen tersentak dan terbangun di dalam taksi. Sopir taksi menegurnya, menawarkan metode pembayaran dengan scan QR atau uang tunai. Lin Fen mulai menyadari bahwa semua yang ia alami barusan hanyalah mimpi. Ia pun termenung,
bertanya-tanya apa arti dari mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Sesampainya di kantor Sanhang Technology, Lin Fan menyelesaikan pembayaran taksi dengan cara scan QR. Ia melangkah menuju gedung yang megah, di mana cahaya matahari pagi menyinari kaca-kaca tinggi di sekelilingnya. Setelah turun dari taksi, Pak sopir bergumam mengenai kebiasaan anak muda masa kini yang sering begadang hingga larut malam. Lin Fan pun mulai berjalan ke arah kantornya. Tanpa membuang waktu, Lin Fan masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ruang manajer. Manajer dengan nada tegas menegur Lin Fan, mempertanyakan apakah ia tahu jam berapa sekarang dan apakah masih ingin bekerja. Suasana ruangan menjadi tegang, membuat Lin Fan sadar bahwa keterlambatan dan kelelahan mulai berdampak pada pekerjaannya. Manajer memberikan ultimatum, menyuruh Lin Fan untuk pergi dan mengundurkan diri jika memang sudah tidak berniat bekerja. Setelah mendapat ultimatum tersebut, Lin Fan kembali ditegur keras dari Liu Xiangdong, manajer Departemen Pengembangan sekaligus atasannya. Dengan nada tegas, Liu Xiangdong menanyakan apakah Lin Fan masih ingat dengan semua aturan yang berlaku di perusahaan. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Liu Xiangdong menegaskan bahwa di tempat kerja yang kecil seperti ini, mereka tidak bisa mempekerjakan seseorang yang tidak disiplin. Ia meminta Lin Fan untuk pergi jika memang tidak berniat bekerja lagi. Lin Fan berusaha membela diri, menyampaikan bahwa ia datang tepat waktu sesuai aturan yang tertulis, yaitu jam 9 pagi. Namun, Liu Xiangdong langsung memotong dan menegaskan bahwa di perusahaan ini, aturan dibuat oleh dirinya. Ia menambahkan bahwa sejak minggu lalu, seluruh karyawan wajib datang setengah jam lebih awal, tanpa terkecuali. Menurut Liu Xiangdong, anak muda zaman sekarang tidak pernah mau mengikuti aturan yang ada. Pandangannya penuh tekanan, seolah menuntut Lin Fan untuk segera patuh atau pergi. Dalam benaknya, Lin Fan teringat pada mimpi aneh dan semua tekanan yang ia rasakan. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua ini memang jalan hidup yang harus ia tempuh, ataukah ada sesuatu yang lebih besar menantinya di luar sana? Setelah mendapat tekanan dan kata-kata kasar di ruang manajer, Lin Fan akhirnya mengambil keputusan bulat. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari perusahaan, dengan suara mantap dan tanpa keraguan. Namun, reaksi yang didapat justru sindiran. Manajernya menuduh Lin Fan memiliki mental yang lemah hanya karena dimarahi dan mengatakan perusahaan akan tetap berjalan tanpa dirinya, seolah kepergiannya tidak berarti apa-apa. Lin Fan tetap tenang dan tegas. Ia menyampaikan bahwa ia akan segera mengundurkan diri, dan akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi ke perusahaan. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan di tempat kerja yang tidak menghargai usahanya. Manajernya masih sempat menguji keputusan Lin Fan, mempertanyakan apakah ia benar-benar yakin akan mundur, bahkan sampai menyiapkan laporan pengunduran diri. Namun Lin Fan tidak mundur sedikit pun. Lin Fan hanya mengatakan kapan ia bisa mengambil sisa gaji dari Departemen Keuangan dan meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Begitu Lin Fan menyinggung soal gaji terakhirnya, atasannya langsung merespons dengan dingin. Ia mempertanyakan tentang gaji, seolah-olah hal itu bukan lagi hak yang perlu dipertimbangkan. Lin Fan merasa kecewa, apalagi ketika mendengar bahwa gaji bulan lalu pun seolah-olah tidak akan diberikan. Ia sadar, keputusannya untuk mundur tidak hanya membuatnya harus kehilangan pekerjaan, tetapi juga hak-haknya sebagai karyawan. Atasan Lin Fan malah menegaskan bahwa pengunduran diri itu adalah tanggung jawab pribadi, dan jika ada kerusakan yang dinilai perusahaan, maka gajinya akan digunakan untuk menutupi kerugian itu. Jika Lin Fan tidak segera pergi, bahkan ancaman pemanggilan keamanan pun dilontarkan. Dalam hati, Lin Fan menyadari kontrak yang pernah ia tanda tangani ternyata memuat klausul yang tidak adil. Kerusakan yang dinilai sepihak harus dibayar sesuai kontrak, dan semua hak serta jerih payahnya seolah lenyap begitu saja. Lin Fan hanya bisa memungut surat pengunduran dirinya, menelan kekecewaan, dan bersiap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian di luar sana. Lin Fan akhirnya memahami mengapa kontrak kerja yang pernah ia tanda tangani terasa begitu merugikan. Dengan dalih perusahaan yang baik dan profesional, klausul tidak adil itu ternyata dimasukkan ke dalam kontrak semua karyawan. Lin Fan, yang dulu terlalu percaya, menandatangani kontrak tersebut tanpa banyak pertimbangan. Kini, setelah semuanya terjadi, Lin Fan melangkah mantap menuju meja atasannya. Ia menuntut haknya dengan tegas, meminta agar gaji yang seharusnya ia terima segera dibayarkan. Atasannya terkejut dengan sikap Lin Fan yang berubah drastis dan bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Lin Fan. Lin Fan memperingatkan agar permintaannya tidak perlu diulang lagi. Perselisihan antara Lin Fan dan atasannya memuncak. Sang manajer dengan panik menuduh Lin Fan melanggar aturan dan bergegas hendak memanggil keamanan. Namun situasi di ruangan berubah drastis, amarah dan tekanan yang selama ini dipendam akhirnya meledak.
Lin Fan melangkah maju, energi misterius yang selama ini tertahan di dalam dirinya kini mulai keluar dan mengendalikan suasana. Dalam sekejap, ia menarik ke atasannya, membuat suasana semakin mencekam. Aura gelap dan kekuatan tak dikenal mulai mengelilingi Lin Fan, matanya memancarkan cahaya merah yang mengintimidasi. Atasannya hanya bisa mengerang kesakitan, ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Merasa terancam, sang manajer akhirnya menawarkan uang kepada Lin Fan agar dirinya dilepaskan. Namun, di bawah tekanan dan kemarahan, suara-suara gelap mulai menguasai pikiran Lin Fan, mendorongnya untuk bertindak lebih jauh. Di tengah situasi yang kacau, terdengar bisikan-bisikan menyeramkan dari kegelapan, memprovokasi Lin Fan untuk menghabisi lawannya. Aura misterius yang keluar dari dalam tubuh Lin Fan semakin kuat, hingga membentuk sosok mengerikan yang dipenuhi cahaya merah dan hijau. Sosok itu seperti makhluk raksasa berantlers, dengan tatapan mata merah yang menyala dan menebarkan ancaman mematikan. Di dalam pikirannya, suara gelap terus berbisik, mendorongnya untuk menghabisi lawan di depannya. Bisikan untuk membunuh terus berulang, sampai Lin Fan hampir tenggelam dalam dorongan jahat yang menguasai pikirannya. Namun, di saat yang paling kritis, sebuah suara dari dalam dirinya berusaha menyadarkan. Di dalam setiap manusia, selalu ada pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dan kebaikan Lin Fan masih berjuang keras agar tidak tenggelam. Di tengah kekacauan batin itu, Lin Fan akhirnya berseru dalam hatinya, mencoba membangunkan sisi baik yang hampir hilang. Ia sadar, membunuh seseorang adalah kejahatan. Dengan sisa kesadaran yang ada, Lin Fan menahan kekuatan gelap yang mengamuk, berusaha untuk tidak melakukan hal yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Lin Fan akhirnya berhasil mengendalikan amarah dan energi gelap yang sempat menguasai dirinya. Dengan tatapan dingin, ia terbangun dan menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Atasannya terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar ketakutan, dan hanya bisa merangkak di lantai sambil memohon belas kasihan. Merasa terancam, atasannya buru-buru membuka brankas dan menawarkan uang, berharap bisa menyelamatkan diri dari kemarahan Lin Fan. Namun, Lin Fan tetap tenang dan hanya mengambil bagian yang memang menjadi haknya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mengambil 20.000, sedangkan sisanya boleh disimpan oleh sang atasan. Sikap tegas dan adil itu menunjukkan bahwa Lin Fan tidak sepenuhnya dikuasai oleh sisi gelap yang sempat muncul dalam dirinya. Setelah urusan selesai, atasannya segera mengambil ponsel yang terjatuh dan menghubungi seseorang. Di seberang telepon, terdengar suara yang memperkenalkan diri sebagai Xiao Liu. Dengan nada serius, ia memberitahu bahwa dirinya telah menemukan seorang pengguna kemampuan. Setelah melalui kejadian yang begitu menegangkan, Lin Fan duduk terdiam di tangga, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menghela napas panjang, merasakan kelelahan yang menyeruak dari dalam diri. Pikiran-pikirannya pun mulai dipenuhi oleh keraguan dan kebingungan. Lin Fan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Ia merasa seolah-olah dirinya berubah menjadi orang lain, tidak lagi mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Tangannya bergetar, dan ia hanya bisa terdiam, berusaha memahami perubahan yang ia alami. Di luar, hujan turun dengan deras, membasahi kota yang diterangi cahaya lampu. Suasana malam terasa sunyi dan dingin. Di tempat tinggalnya Lin Fan pun mengambil segelas air, mencoba menenangkan dirinya di tengah semua kekacauan yang baru saja terjadi. Segala pertanyaan dan kebingungan masih berkecamuk, sementara malam terus berjalan perlahan. Lin Fan duduk santai di kursi dekat jendela, menikmati suasana yang tenang setelah malam penuh kekacauan. Ia memandang sekeliling ruangan, mencoba mencari pot bunga yang biasa ia taruh di atas meja, namun benda itu tak lagi terlihat. Sambil menyesap air dari gelas, pikirannya perlahan mengingat kejadian semalam, perasaan aneh ketika tubuhnya tertabrak sesuatu ketika sedang tidur. Kilasan peristiwa itu membuat Lin Fan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Lin Fan mulai menyadari bahwa hampir semua hal di sekitarnya masih sama, kecuali satu hal yang benar-benar berbeda. Ia menatap telapak tangannya dan melihat sebuah lubang hitam kecil yang tampak misterius, seperti pusaran energi asing yang berputar di sana. Lubang itu tampak hidup, memancarkan aura yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.